anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, mengujikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, memulihkan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak jelas, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak jelas, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya ya. Boleh dong tepuk tangan yang keras. Baik ya. Hari ini saya juga bingung. Ini persekutuan atau training ya? Soalnya judulnya loh, The Art of Delegation ya. Kita mau belajar apa? Kita mau belajar bahwa firman Tuhan sungguh luar biasa. Ini adalah buku skala buku. Di dalam ini ada ilmu leadership, ada ilmu delegasi. Nggak percaya? Kita buka yuk. 1 Raja-Raja 19 dari yang ayat yang ke-9. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Luar biasa ya. Kita sudah dengar, baca, dan bahkan dikotbahkan berkali-kali bagian ini. Tetapi bagian ini adalah bagian di mana sangat related ya, sangat berelasi dengan kehidupan kita. Bagi kalau kita baca sebelumnya, ya kan, maka yang terjadi itu adalah sebagai berikut. Ya. Nah, Pak Bikman selalu ngajarkan kalau kita mau mengupas sebuah tema atau sebuah topik, lihat dulu huruf O-nya. Apa itu? Bukan Ongki ya. Saya lupa belum memperkenalkan diri buat yang belum kenal nama saya Ongki ya. O yang pertama itu adalah observasi. Jadi kita mesti melihat ayat-ayat sebelumnya. Di dalam 1 Raja-Raja 16 dari yang 29 sampai sebelum yang tadi kita baca, yang terjadi adalah demikian. Ada seorang yang namanya Ahab. Ya. Raja. Dan raja ini sangat terkenal. Tapi terkenal keburukannya ya. Terkenal kejelekannya, ya kan? Nah, Raja Ahab ini membawa seluruh bangsa Israel menyembah berhala. Dan itu menduka citakan hati Tuhan sehingga terjadilah kekeringan. Sangat kering sekali. Sampai-sampai Elia itu harus mengungsi, ya kan? Dan diberi makan oleh, siapa yang memberi makan Elia? Di sungai, siapa? Siapa yang beri makan Elia? Burung gagak? Betul. Kurang baca Alkitab.
Yang memberi makan itu adalah Tuhan, ya kan? Tuhan menyuruh burung gagak. Kadang-kadang kita langsung burung gagak, ya kan? Dan saking kekeringan sampai batang airnya sampai mengering, ya kan? Sampai akhirnya Tuhan mengutus Elia ke seorang janda di Sarfat, ya kan? Janda di Sarfat. Kita tahu di sana kan apa yang terjadi, ya kan? Nah ini boleh nih kalau kita lagi di kan kalau kita kan gajian kita kan udah 20-an ya. 20-an, maksudnya bukan 20 jutaan. Tapi tanggal 20-an udah mulai tuh di dompet. Kadang-kadang kalau kita ngitung, aduh Tuhan, jadikanlah aku seperti janda di Sarfat, nggak habis-habis uangnya ya. Nah, di situ kan kita bisa melihat ya kan bahwa Elia dipelihara oleh janda di Sarfat seperti itu. Dan apa yang terjadi setelah itu? Di Karmel, di Gunung Karmel. Ada berapa orang yang dibantai oleh Elia? Berapa? Kalau saya nanya begitu tadi udah kejebak, hati-hati nih. Betul ya, kadang-kadang kita tahunya 450 nabi-nabi Baal. Tapi enggak loh, lebih dari itu loh. 450 ditambah 400 ya. Nah kalau kita baca hati-hati ya. Nah kalau kita melihat di sini, rangkaian daripada ini, ya kan? Ditambah lagi setelah terjadi hal seperti ini kan terjadi hujan deras kan. Yang kekeringannya dihapus oleh Tuhan. Ya kan? Tapi apa yang terjadi yang dirasakan oleh Elia? Elia merasa sangat kehabisan daya. Ya kan? Exhausted. Kalau orang-orang bilang itu kita sudah sampai patah semangatnya. Kenapa? Karena pada waktu ini dia mendengar Isabel. Ngapain Isabel? Kok lucu ya, bukannya Ahab yang mau bunuh dia, tapi justru Isabel ya yang mau bunuh dia. Ya. Jadi artinya apa? Ya kan? Bahwa hanya gara-gara seorang wanita yang kebetulan adalah istri daripada Raja Ahab. Dan kalau kita baca dengan teliti, ini Isabel ini luar biasa loh. Waktu dia mau menguasai kebun anggurnya Nabot, dia pakai capnya raja loh. Bayangin, artinya apa? Rajanya yang nggak tahu. Tiba-tiba surprise, I give you the final yard gitu loh ya. Tiba-tiba kan hebat sekali kan. Ya kan begitu berkuasanya, ya kan. Tapi dia berkata, pokoknya kau akan mati disembelih seperti yang kau lakukan kepada nabi-nabi Baal tersebut, ya kan. Lari, exhausted ya, lari. Ya kita tahu ceritanya, ya kan, bahwa betapa Elia itu rasanya itu sudah tidak berdaya lagi. Tapi sebetulnya kalau dibilang gak berdaya, apakah Elia tidak berdaya karena dia tidak punya kekuatan? Apakah Elia tidak berdaya karena dia sudah tidak punya pengharapan? Sebetulnya Elia itu, ya kan, dia sampai dia tidak berdaya, exhausted. Istilahnya apa ya? Kalau kita di kerja tuh, sudah sampai burn out ya istilah ya, sudah sampai burn out sedemikian rupa. Ya kan? Itu bukannya disebabkan karena tenaganya habis. Ya kan? Tetapi karena apa? Karena dia melihat bangsa Israel tidak berubah. Udah begini hebat nih. Ahab gak percaya. Padahal dia lihat sendiri, hujan. Ahab gak percaya. Padahal dia lihat sendiri, dia rasakan sendiri. Ya kan? Apa kurangnya? Nah, burnout kita tuh seringkali begitu. Kita merasa bahwa kita sudah kerja sekeras-kerasnya, tapi gak berubah.
Nggak ada perubahan terjadi pada diri kita. Nggak ada terjadi perubahan pada lingkungan kita. Nggak ada terjadi ada apa-apa. Pokoknya business as usual, biasa saja. Ya kan? Jadi ngapain gue kerja gitu loh. Jadi bukannya karena Elia tidak punya tenaga. Bukan karena Elia itu butuh healing. Wah, kalau kita kan perlu, kadang-kadang perlu healing tipis-tipis ya. Ya kan ya? Bukan karena itu. Bukan karena Elia tidak punya me time. Waduh, me time ya, saya juga mesti ngapalin istilah-istilah sekarang ya. Tetapi karena dia itu melihat apa yang dikerjakannya, tidak merubah apapun. Nah, di tempat kerja kita seringkali kita sudah bekerja, tapi rasanya nggak berubah apapun ya. Ada yang pernah berdoa tapi nggak berubah apapun? Pernah merasakan. Ada yang pernah sakit, belum sampai kayak 12 tahun ya, pendarahan, tapi rasanya nggak berubah-berubah. Ya kan, ada yang mendoakan orang lain, nggak berubah-berubah. Ada yang kita berusaha sesuatu, nggak berubah-berubah. Begitu-begitu terus, dan itu bikin kita burn out. Ya kan ya. Tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan mengutus malaikatnya. Ya kan. Memberikan istirahat. Dibangunkan, lalu dikasih apa? Dikasih makan, dikasih minum, ya kan? Dan karena makanan dan minuman tersebutlah, maka Elia bisa sampai ke gunung Horeb. Dan itu letaknya jauh sekali, ya kan? 40 hari 40 malam perjalanan, seketika itu nggak berhenti-berhenti. Anda bisa bayangkan, ya kan, betapa jauhnya dari tempat Elia semula, ya kan. Nah, di tempat inilah Tuhan mengajarkan the art of delegation, ya kan. Di tempat inilah Tuhan mengajarkan bagaimana untuk bisa membagi tugas kepada orang lain, dan itulah yang terjadi bahwa Elia bisa menjumpai Elisa, ya kan, yang sedang membajak dengan 12 pasang lembunya, ya kan. Nah, kalau dilihat di sini, ya kan, Tuhan tuh tahu kita tuh burn out. Dan Tuhan itu berikan malaikat. Kadang-kadang kita nggak sadar siapa tuh malaikatnya. Malaikatnya itu bisa teman kita, malaikatnya bisa persekutuan di tempat ini, malaikat Tuhan bisa sesuatu yang tiba-tiba from nowhere gitu, tiba-tiba kok ada sesuatu yang terjadi gitu ya. Ya kan? Seperti saya pada waktu kemarin di UPH, tiba-tiba saya diketemukan dengan satu orang, namanya Jay, saya nggak tahu Jay siapa persisnya. Dia bilang, Pak, Bapak ingat saya? Enggak, saya bilang terus terang saya nggak ingat. Tapi dia bilang, saya pernah ketemu Bapak tahun lalu di MMT. Setelah Pak Jimmy Pardede, ya, betul ya. Pak Jimmy Pardede, setelah Pak Jimmy Pardede membawakan firman, itu kan ditantang ke depan. Dia maju ke depan, terima Tuhan, dan habis itu dia doakan, dan Tuhan tentukan saya yang berdoa untuk dia. Dan satu yang dia bilang sama saya begini, Pak, Bapak doakan saya supaya saya bisa masuk UPH. Saya nggak tahu, waktu itu saya benar-benar saya nggak sadar, ya kan? Bahkan saya udah lupa. Tapi setelah 1 tahun kemudian saya ketemu dia di UPH, ya kan? Itu kan sesuatu yang buat saya itu kayak malaikat Tuhan tuh ngasih sesuatu bahasa gitu ya, rasanya itu sejuk banget gitu ya, enak banget di situ ya. Dan ya kan, itulah yang Anda akan alami dan sedang alami sebetulnya sekarang ini, bahwa di sekitar kita ini ada malaikat-malaikat Tuhan yang memberikan kepada kita makanan dan minuman rohani yang akan menguatkan kita supaya kita bisa berlarinya kemana? Ke gunung Tuhan, ya kan, berlari ke gunung Tuhan. Dan di gunung Tuhan inilah Tuhan memberikan visi dan misinya kembali.
Ya kan? Apa sih sebenarnya visi Tuhan itu terhadap Elia? Itu loh yang pertama. Ya kan? Supaya bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Ya kan? Dan itu yang dikeluhkan tadi kita baca. Itu keluhannya daripada Elia. Itu bukan keluhannya gini, Tuhan aku capek. Enggak. Atau Tuhan aku bosan. Enggak. Tuhan aku ingin berhenti kerja Tuhan. Enggak. Ya kan? Keluhannya adalah semuanya tentang bangsa Israel yang enggak mau balik lagi kepada Tuhan. Ya kan ya? Berarti kembali lagi diingatkan tentang visi. Nah, apa sih yang Tuhan ajarkan pada waktu di Gunung Horeb? Ya, inilah yang saya namakan the art of delegation, ya kan ya. Yang pertama, Tuhan mengajarkan apa? Ada angin besar dan kuat, membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Apa artinya? Ya kan? Artinya adalah pertama-tama kalau kita bekerja, ya perlu yang namanya otorisasi. Ya kan? Kalau otorisasi sering dengarnya kata-kata otoriter ya. Kalau otoriter itu kayak gimana sih? Ya kan? Wah, perintah langsung gitu ya. Ya kan? Dan itu penting. Karena apa? Di dalam kita bekerja, seringkali kita ketemu masalah atau kita ketemu problem yang membuat kita lupa dengan visi kita semula. Ya kan? Masih pada ingat gak sih visinya Mika, visinya Pama? Masih ingat gak? Kalau gak ingat, gini aja deh. Yang mendirikan Mika sama Pama itu siapa? Yang mendirikan, betul Tuhan. Tapi yang mendirikan, manusianya siapa? Saya nggak jebakan lagi. Yang mendirikan siapa? Pak Bigman. Begitu kita lihat Pak Bigman, ingat Pak Bigman itu yang punya visi. Dan visi itu ada di Bika, ada di Pama. Kalau kita nggak ingat kata-katanya, minimal kita ingat siapa pendirinya. Karena pendiri itulah yang menetapkan visi dan misi. Teman-teman tahu Indonesia visi misinya siapa? Apa visi misinya Indonesia? Menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang cetuskan siapa? Pendirinya. Lihat ya. Jadi kalau kita ingat kembali nih, kalau kita mau disegarkan kembali, coba ingat siapa yang visi dan misinya apa? Oh, ingat aja Pak Bigman. Berarti visi dan misinya daripada Pak Bigman untuk Mika dan Pama, ya kan ya. Nah, kita perlu sesekali bertindak laku sebagai otoriter. Dengan kata lain, kita harus perintahkan kembali, ya kan ya. Ini salah satu cara, bukan satu-satunya, salah satu cara untuk delegasi. Jadi apa? Perintahkan. Ya kan? Khususnya waktu kondisinya sedang terjadi konflik, ada masalah, ada sesuatu yang serius. Nggak sempat lagi demokrasi. Jelas ya? Nggak sempat lagi cari suara. Nggak sempat lagi. Kita harus otorisasi. Dan ini terjadi khususnya bagi orang yang tidak mau dan tidak mampu. Ya. Jadi kalau kita ketemu situasi di mana kita berhadapan dengan orang yang tidak mau dan tidak mampu, belum mampulah, maka kita bisa bertindak otoriter. Karena itu adalah angin besar dan yang kuat, harus dibelah dulu tuh. Ingat ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita belajarnya dari Alkitab. Ya kan? Memang Tuhan mengajarkan lemah lembut. Tapi kalau kita ketemu sama orang-orang yang tidak mau dan tidak mampu,
Ya, jangan pakai lemah lembut. Kita harus berani otoriter. Lah, apalah saya? Saya kan gak punya otorisasi. Itulah sebabnya Anda harus minta sama otorisasi yang lebih tinggi daripada kalian. Entah supervisormu, entah siapa, bahkan sampai Bu Greta, Pak Iwan, siapapun yang bertanggung jawab untuk main perintah. Ingat ya, tidak satu-satunya. Kalau itu terus, kita akan dibenci juga ya sebagai orang yang otoriter, ya kan? Tapi kadangkala, ya kan, kita harus bertingkah laku seperti angin besar dan yang kuat. Karena Tuhan ajarkan demikian. Tapi kan di situ dibilang, Tuhan gak ada. Tapi Tuhan lalu, ada tandanya. Artinya gak boleh terus-terusan jadi otoriter gitu loh. Sekali-sekali boleh. Sekali-sekali kita harus tegas. Sekali-sekali kita harus marah. Nah, Bung Karno itu pernah ada satu kata-kata begini. Ya kan ya? Belajarlah untuk marah pada saat kau tidak marah. Dan tidak marah pada saat kau marah. Ini gimana sih gitu ya. Marahlah pada saat kau tidak marah. Dan tidak marahlah pada waktu kau marah. Ya kan? Saya belajar hal ini dengan sangat sulit. Tapi saya belajar dari atasan saya. Kalau dia sedang marah, dia pulang. Serius loh. Ya kan? Saya pernah tanya, Bapak mau kemana? Pulang. Daripada saya marah di sini. Gitu loh. Ya kan? Itu saya belajar bahwa belajarlah marah, tetapi jangan kebanyakan gitu ya. Ya kan? Tetapi pada waktu kamu tidak marah, sebetulnya emosi kamu lagi stabil, kamu harus bertingkah laku betul-betul marah. Khususnya pada orang yang tidak mau dan tidak mampu, alias ndablek. Bahasa apa tuh ndablek ya? Nah, ini yang pertama. Ingat, Tuhan tidak ada di sana. Yang kedua, gempa. Ya kan, terjadi gempa. Gempa ini apa sih? Ya kan ya. Gempa itu adalah edukasi. Jadi kita nggak selalu harus marah-marah kerjaannya. Ya kan, marah itu pada saat yang tepat, pada orang yang tepat perlu. Ya kan ya, otoriter pada saat yang tepat, pada waktu yang tepat perlu. Tapi nggak boleh lama-lama. Karena setelah itu Anda harus melakukan edukasi. Kenapa? Karena kita perlu membina orang tersebut nih, ya kan ya, untuk bersiap menerima tongkat estafet, untuk menerima pekerjaan kita. Jadi dengan kata lain, kalau kita mau delegasi, jangan pakai marah-marah. Marah-marah di awal boleh, apalagi kalau dia memang orangnya sedang tidak mau dan tidak mampu. Tetapi kalau kita melihat ada tanda-tanda, mulai mau nih, ya kan? Kan gara-gara dimarahin, ya kan? Dimarahin gitu ya, gara-gara dikerasin gitu ya, gara-gara diancam, gara-gara di apa sih kita bilang gue SP loh, wah apa tuh? Nggak gitu ya, nggak ada kita di situ ya. Tapi kalau di kerjaan kan seringkali kan begitu ya, itu bisa terjadi, boleh mau, ya kan? Ada mulai timbul kesadaran, tetapi dia belum mampu. Tugas kita adalah gempa. Gempa itu apa? Dalam kan, ke dalam. Artinya apa? Kita juga harus kasih tahu kerjaan yang seperti apa yang kita inginkan. Jangan cuma marah-marah melulu gitu loh ya. Tapi kita harus kasih tahu, kita mesti edukasi seperti apa yang kita inginkan. Dan itu harus seperti gempa. Kenapa? Ya kan? Karena itu harus sampai ke dalam. Ya. Generasi Z itu saya tanya begini. Terus kenapa? Kalau misalnya saya nggak kerjain, kenapa? Gitu kan? Ada satu ciri-ciri yang saya lihat di generasi sekarang adalah, untung buat saya apa? Gitu loh. So, what is for me? Gitu kan? Selalu mengatakan demikian. Itu yang harus kita edukasi. Ya, jadi dari marah kita harus puter mode kita menjadi seorang edukator. Kita harus mengedukasi karena kita belajar
gempa. Tapi Tuhan kan nggak ada di sana. Ya kan? Tuhan tidak ada di sana. Artinya jangan lama-lama juga. Kalau kita terus edukasi itu nanti jadinya sekolah dong yang bersangkutan. Ada kurikulumnya. Enggak. Tapi kita harus ajarkan. Yang ketiga adalah api. Apa itu artinya api? Api itu kan nyambar ya. Pernah lihat ya kalau kebakaran hutan nih, ada hutan kebakaran, wah nyambar seperti itu ya. Yang terjadi adalah kita harus persuasi. Persuasi itu apa sih? Persuasi itu adalah mengajak dia itu untuk bersama-sama dengan, gini deh, pernah lihat Jokowi turun ke pasar, itu istilahnya apa kalau dia turun ke pasar? Belusukan. Nah itu persuasi. Jadi dia mengajak orang lain, ayo ikutin seperti saya. Gitu ya. Kita rame-rame kerjainnya. Kita bikinnya bareng-bareng. Kita rasakan bersama-sama. Itu yang dinamakan persuasi. Kalau edukasi itu kan, kayak saya di depan Esther, saya bilang, Esther kamu gak boleh gitu Esther. Harusnya kamu masuk gini gitu kan. Tapi kalau kita sudah, itu edukasi ya. Tapi kalau kita sudah masuk di persuasi, saya kan harus temenin Esther kan. Sampai saya bilang, benar tuh. Oh salah dikit, coba benerin lagi. Coba lagi. Nah itu persuasi. Persuasi. Ya. Dan itu diharapkan nyamber. Ya kan? Seperti api itu nyamber karena bukan sendiri. Persuasi itu harus dilakukan bareng-bareng. Ya kan? Kalau marah-marah sendiri. Nggak boleh orang lain tahu. Kalau marah-marahnya bareng-bareng, itu namanya demonstrasi. Ya kan? Tapi kalau marah, ya kan ya, atau kita tegur, 4 mata. Ya kan? Kalau kita edukasi, boleh kita ditemani orang lain. Ya kan? Nah, kalau persuasi, rame-rame satu tim. Begitulah. Supaya bisa terjadi seperti api. Tapi sekali lagi, tadi firman Tuhan berkata, Tuhan gak ada di sana. Ya kan? Maksudnya Tuhan lewat gitu ya. Api lewat, barulah. Ya kan ya? Oh ya, saya lupa tadi katakan satu. Ini orang ya secara psikologis. Dari dia tadinya sudah mulai mau. Ya kan ya? Tapi belum mampu. Dia sudah mulai mampu tuh. Karena apa? Didampingi. Ada rasa percaya diri yang timbul. Ya kan ya? Sebenarnya dia sudah mulai mampu tuh. Ya kan ya? Dan dia juga sudah mulai mau, tapi masih belum mau benar-benar gitu ya. Karena apa? Masih mikir-mikir, masih nimbang-nimbang gitu ya. Maka itu sering diajak rame-rame. Dan yang terakhir adalah dengan lembut. Ada yang dikatakan suara hembusan yang lembut. Ya kan? Dan disinilah Tuhan ada. Apa itu? Ya kan ya? Kooperasi. Nah disinilah yang dinamakan the art of delegation yang sesungguhnya. Pada waktu itulah yang bersangkutan itu mau dan mampu. Lihat ya, dari tidak mau dan tidak mau, dari tidak mau dan tidak mampu, ya kan ya, mampunya dulu, ya kan, diedukasi, ya kan ya, mulai, ya kan ya, mulai, ya kan ya, diedukasi. Lalu apa? Dipersuasi, kemauannya dipersuasi. Jadi kalau kita misalnya kita bilang, kita lagi problem nih, misalnya saya di gereja lagi ada problem karena ternyata keuangan kita tiba-tiba drop. Karena kan kita banyak renovasi, ditambah pada saat yang bersangkutan pendeta emeritus kita sakit jantung, jadi perlu operasi dengan biaya yang besar. Nah saya langsung pertama pakai cara otorisasi, berhenti semua konsumsi. Waduh. Berhenti semua konsumsi, wah ribut semua. Ini pada tidak mau dan tidak mampu, pada nggak mau, ya kan ya. Tapi saya edukasi, ya kan ya. Bukan berarti nggak ada konsumsi, ya kan. Konsumsi hanya diberikan dalam bentuk snack. Nah, bagaimana pintar-pintarnya kita nih untuk berubah snack itu menjadi yang ngenyangin perut begitu ya. Karena mereka banyak yang bilang begini, loh,
Kalau lagi latihan, pas sudah lewat makan malam, lapar dong kok. Perlu makan malam. Nah itu di stop gitu ya. Nah ini diedukasi. Lalu dipersuasi, ayo sama-sama kita coba. Ya kan? Mulai itu timbul. Baru setelah itulah dengan lemah lembut, ya kan ya, kita harus menghasilkan sebuah komitmen. Nah di situ Tuhan ada. Ya kan ya? Pada waktu itulah kita sudah menjadi seorang pemimpin yang baik. Di mana fungsi sebagai seorang pemimpin bukan cuman marah, bukan mengajarkan, bukan persuasi, tetapi semuanya ya kan ya diletakkan dalam satu nampan yang tepat. Dan itu dihidangkan bersama-sama. Yuk, ya kan ya. Kita harus sudah mulai lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Dan itulah yang terjadi pada Elia. Elia dia menghadapi ini semua. Ya kan? Dan bercakap-cakap itu justru pada waktu di koperasi dengan lemah lembut, ya. Nah, dari situ kita bisa belajar apa? Bahwa setelah itu Elia bertemu dengan Elisa dan dia menyerahkan jubahnya ya. Melemparkan jubahnya, ya kan, untuk Elisa. Artinya apa? Seorang pemimpin, siapapun kita, kalau kita ingin mendelegasikan kepada orang lain, kembalikanlah kepada visi dan misinya. Kita tuh di dunia itu hidup bukan sekedar brawl gitu ya dari kandungan ibu, lalu nggak ada apa-apa. Enggak loh. Alkitab penuh dengan visi dan misi. Saya punya visi dan misi sendiri, Mazmur 149 ayat yang ke-6. Ya kan? Teman-teman juga punya yang lain. Ada, diingatkan kembali bahwa kita punya visi dan misi, ya kan? Karena itulah Tuhan mau buat kita. Dan untuk itu kita diingatkan kita tidak bisa sendiri. Harus ada Roh Kudus, ya kan ya? Harus ada teman-teman yang akan membantu kita. Dan itu semua adalah bagian daripada pendelegasian. Nah, caranya seperti ini, ya kan ya. Mulailah dengan otorisasi, ya kan. Kalau kita tidak bisa memberikan otorisasi, minta otorisasi yang paling tinggi. Biasanya kita bilang begini, ya kan, kalau Susi, Pak Iwan yang nyuruh. Nah, boleh tuh Sus. Bilang begitu boleh, ya kan? Harus. Karena apa? Perlu otorisasi. Pada waktu setelah itu tapi diedukasi. Jangan cuma sekedar disuruh doang, diedukasi. Dan juga dipersuasi supaya bisa bersama-sama mengerjakannya dengan senang hati. Dan lalu apa? Ya kan, diajak segala sesuatunya dengan lemah lembut. Nah, inilah yang terjadi pada Elia. Dan teman-teman kalau kita lihat ya, lemah lembut itu apa sih? Ini loh. Teman-teman kalau ini apa sih? Pernah lihat ini nggak? Brush, coba ibu pegang ya. Terus, Vera pegang satu deh. Brush. Aja boleh aja. Ya sebagai penutup di ilustrasi, ya kan. Nah, kalau pegang satu, ya. Pegang satu. Ya, nah, ya, pegang satu silakan. Ya, ini tadi loba deh tutupnya. Siapa lagi yang tutupnya belum? Jangan. Nah, lemah lembut itu apa sih? Coba kalau kalian yang terima ini sama temennya boleh dioleskan di tangannya. Rasanya gimana? Durian itu ya? Menyenangkan? Ya kan? Ya kan? Laki-laki juga senang loh. Ya kan? Senang kan? Betul gak? Ya kan? Kerasa gak? Kerasa gak? Ya kan? Justru kerasa gak? Ya kan? Tahu gak?
jauh lebih efektif daripada marah-marah. Ini jauh lebih efektif daripada kesel-kesel. Jauh lebih efektif daripada gosip. Karena apa? Coba kalau kita bisa rasakan seperti begini. Kalau kalian sedang dalam rasanya lagi burn out gitu ya, minta teman muda yang begini. Ya kan? Tapi laki-laki sama laki-laki ya. Ya, perempuan sama perempuan boleh ya. Kalian akan seperti itu. Bahkan kalau kalian ini punya sendiri boleh, ya kan? Di bagian lain ya, saya cuma beraninya cuma di tangan misalnya seperti begini. Artinya apa? Selalu lemah lembut mengalahkan yang dinamakan rasa tidak suka, rasa sebal, rasa benci, kesal karena kerjaan gak kelar, yang membuat kita burn out. Jadi kalau kita burn out, ingat brush ini, ya kan? Kita mulai begini, ya. Nanti kalau Pak Iwan lagi marah ya, Pak Iwan lagi marah, Pak Iwan minta Pak Iwan diginiin dulu. Ya kan? Bener loh, dia kan masih bingung apaan nih. Tenang Pak Iwan. Ini tadi Pak Ongki ngajarin lemah lembut. Ya, demikian firman Tuhan. Kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa.